Dengan ceritanya kemarin tuh, diulang sedikit, bila mana seseorang itu mau meninggal, maka hendaknya dia itu kalau mau berwasiat mengambil saksi. Kalau bisa saksi dari orang Islam, diusahakan saksi dari orang Islam yang adil. Kalau enggak ada, yaitu diambilkan dari orang selain Islam juga. Kemudian ketika nanti bersaksi orang yang sudah meninggal dan orang itu bersaksi, maka hendaknya bersumpah dulu. Tapi sekiranya persaksiannya nanti dicurigai ada kecurangan, maka ahli waris yang orang yang paling dekat dengan orang yang meninggal itu diberi kesempatan juga untuk bersumpah menolak sumpah saksinya orang yang sebelumnya. Sehingga dengan begitu ketika orang pertama, saksi pertama itu mau bersaksi, itu berpikir-pikir, kalau aku nanti sampai tidak jujur, ya, nanti akhirnya persaksianku ini akan dibatalkan dan sumpahku juga akan dibatalkan dengan sumpahnya ahli waris. Paham maksud saya? Dengan sumpahnya ahli waris yang akan tidak seperti itu, kamu telah berkhianat, tidak seperti itu. Karena dia juga sudah ngomong sama kami kayak gini, ya itu sih. Nah, itu sudah langsung batal sehingga dia akan jadi dipermalukan. Oh, ternyata orang ini penipu. Dengan begitu orang itu akan menjaga yaitu kejujurannya, yaitu menyampaikan wasiat yang disampaikan oleh orang yang mati, mayit. Zalika yang demikian itu, yaitu mengembalikan sumpah kepada ahli waris bila mana diketahui orang yang sumpah awal dari saksi yang awal itu berkhianat, maka dikembalikan sumpah lagi kepada ahli waris. Adna akan lebih mendekatkan ayat itu kepada mereka menyampaikan bisyahadi persaksian ala wajiha atas arahnya persaksian sehingga mereka tidak memelencengkan persaksian. Aw yakhafu atau mereka takut orang yang saksi pertama yang menyaksikan anturadda untuk ditolak aymanun anturadda untuk ditolak aymanun sumpah ba'da aymanihim anturadda untuk dikembalikan ya anturadda untuk dikembalikan aymanun sumpah ba'da imanin setelah sumpah mereka dikembalikan kepada ahli waris sehingga ahli waris bersumpah mengenai pengkhianatan dua orang itu karena persaksiannya telah persaksian bohong. Wattaqullah. Kenapa kok seperti ini ya, orang itu kan enggak ngerti toh. Kadang-kadang itu di dalam perjalanan itu bersama seseorang itu bareng-bareng begitu terus mati dalam perjalanan, maka dia itu kan perlu terus wasiat. Nanti kalau orang nakal, ini mayit ini berwasiat supaya hartanya semuanya diberikan sama aku lah, gimana? Makanya ada sumpah yang kedua, yaitu kalau ini agak ada satu penyelewengan, maka itu harus dikembalikan kepada sumpahnya dikembalikan lagi kepada ahli waris. Sehingga ahli waris lah yang paling tahu sebetulnya dengan si mayit ini. Wattaqullah dan takutlah kepada Allah. Tapi semuanya ini ya intinya ini takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kalau sudah enggak takut, apapun yang diterjang. Wattaqullah dan takutlah kepada Allah. Wasma'u dan dengarkanlah kalian semua dengan apa yang kalian diperintahkan, dengarkan. Takutlah dan dengarkan dan amalkan dengan pendengaran yaitu menerima kemudian amalkan. Wallahu dan Allah la yahdi tidak memberi petunjuk al-qaumul fasikin orang yang fasik. Nah, ini kalau orang itu sudah fasik itu repot. Orang itu fasik itu repot. Dia itu sudah tidak takut sama Gusti Allah. Perintah-perintah Allah enggak diabaikan, larangan-larangan Allah enggak perintah-perintah Allah enggak diamalkan, larangan-larangan Allah diabaikan. Sudah, kalau seperti ini sudah enggak bisa diatur yang seperti ini. Ini yang bisa mengurusi mereka ya malaikat Malik sana. Yauma yasma'u di hari mengumpulkan Allah ar-rusul para utusan. Jumlahnya para rasul ini ada
macam-macam ya. Ada sebagian riwayat itu sampai 313, ada yang mengatakan 314, ada yang mengatakan 315, seperti itu. Maka angka 313 itu angka yang sakti karena itu jumlahnya para rasul. Jadi baru jumlahnya saja itu loh. Itu saja itu sudah makbul, belum lagi rusulnya. Jumlahnya saja. Ya, jumlahnya sahabat Badar kurang lebih juga seperti itu, 313-an orang. Ya majma'u di hari mengumpulkan Allah ar-rusul para utusan. Fa yaqulu maka Allah berkata, "Ma'apa dza perkara ujibtum yang dijawabkan kepada kalian ketika kalian mendakwahkan agama, mendakwahkan tauhid." Qalu mereka berkata, "La ilma, tidak ada ilmu lana bagi kami." Ya, kenapa para rasul kok malah menjawab la ilma lana, itu bagaimana dikatakan? Itu umatmu dulu itu jawab apa ketika kamu berdakwah? Kami enggak tahu. Kenapa begitu itu? Jadi dikarenakan para rasul itu faham Allah ini bertanya ini bukan karena tidak tahu. Allah lah yang lebih tahu. Kalau aku menjawab mending disalahkan, yang kami tahu hanya zahirnya saja. Sedangkan aslinya itu kami tidak tahu. Maka kami tidak tahu, tidak ada ilmu bagi kami. Yang tahu hanyalah Engkau ya Allah. Innaka, sesungguhnya Engkau, anta ya Engkau Allamul Ghuyub, adalah zat yang paling mengetahui perkara yang ghaib. Hilqala, dikala mengatakan, dikala mengatakan Allah berikala bersabda Allah ya Isa, wahai Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibnu Maryam, udhkur, ingatilah atau sebutlah nikmati nikmatku alaika atas kamu, wa ala walidatika dan atas ibumu, mengingati dengan mensyukurinya. Ayatuka, dikala aku menguatkan kamu di Ruhil Qudusi, dengan Ruh Kudus. Ruh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Jadi Nabi Isa ini oleh Allah Subhanahu wa taala ini selalu dibarengi sama malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril diperintah untuk selalu membarengi Nabi Isa kemana-mana begitu. Maka dikuatkan dakwahnya Nabi Isa bersama malaikat Jibril, yaitu Ruhul Kudus. Tukallimu kamu memberi, ya, tukallimu dengan kamu memberi pembicaraan, apa namanya, mengatai, memberi mengatai itu. Dikala kamu berkata, gitu aja ya, an-nasa kepada manusia, mengatai itu kan untuk mengata-ngatai itu kan jelek ya. Tukallimu kamu berkata, gitu aja. Tukallimu kamu berkata an-nasa kepada manusia, fil mahdi, di dalam mahad itu adalah alasnya bayi sebetulnya mahad itu. Tapi maksudnya ketika kamu masih kecil, masih bayi, kamu sudah bisa ngomong kepada manusia. Aku ini adalah utusannya Allah itu. Wa kahlan, ketika sudah umur kuhul. Kahal ini umur ketika sudah 40 tahun sampai umur 30 tahun sampai 40 tahun, ini namanya kuhul. Wa in 'allamtuka, jadi maksudnya tapi umur 33 tahun itu Nabi Isa ini sudah diangkas ke langit 33 tahun. Dan itu nanti akan diteruskan lagi, diutus lagi untuk menyampaikan agama lagi. Tapi yang kedua ini yang disampaikan adalah syariatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang pertama ini yaitu ketika beliau menyampaikan syariatnya Nabi Musa dan syariat beliau sendiri yang ada pada Injil. Karena sebagian yang ada di kitab Taurat itu ya ada yang dinasah juga kemudian diganti yang ada pada Injil. Tapi kebanyakan isinya Injil itu adalah nasihat-nasihat, sedangkan di Taurat itu adalah banyak hukum-hukum. Wallahu a'lam. Wa in 'allamtuka, dan dikala kami mengajari kamu alkitab, penulisan,
wal hikmata dan kata-kata yang bermanfaat, kata-kata hikmah, wat Taurat dan mengajari kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, wal Injil dan Injil, wa itakhluqu dan dikala kamu menciptakan atau membuat minat-tini dari tanah kayak hati tairi, bentuk seperti burung, biidni dengan izinku, fatangfu kemudian kamu meniup fiha pada tanah yang telah berbentuk burung tadi, fatakuna maka jadilah tanah itu tairan burung betulan, biidni dengan izinku, wa tubri'u dan dikala kamu menyembuhkan al-akmah orang yang buta asli jadi lahir, wal abroso dan abros yaitu orang yang sakit belang. Sakit belang itu yang pigmennya itu hilang, artinya belang-belang putih seperti itu. Biidni dengan izinku, dan penyakit ini termasuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan sampai sekarang belum ada obatnya, itu termasuk abros, apalagi akmah. Ini yang bisa mengobati hanya mukjizat saja, yaitu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Wa itukhriju dan dikala kamu mengeluarkan al-mauta orang mati dari kuburan-kuburan mereka, biidni dengan izinku, itu yang dikeluarkan ada 3 orang, ada 5 orang. Yang pertama adalah Ham putranya Nabi Nuh alaihissalam, Sam putranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga ada tambah 2 orang laki-laki, ada 2 orang perempuan, 1 perempuan dan 1 anak perempuan. Jadi 5 orang yang hidup kembali itu. Waktu beriu dan kamu, wa idh kafahtu dan dikala aku mencegah Bani Israel angka dari menyakitimu, membunuhmu. Idhitahum ketika kamu mendatangi mereka bil bayinati dengan membawa kebenaran yaitu mukjizat. Faqala maka berkata alladzina kafaru orang-orang kafir minhum dari mereka, in hada tidaklah ini illa sihrun kecuali adalah tidaklah ini yang kamu bawa ini illa sihrun kecuali hanyalah sihir mubinun yang jelas. Nabi Isa alaihissalam aja ini seorang nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat-nikmatnya kepada beliau supaya beliau itu mensyukurinya nikmat-nikmat ini. Pertama kali nikmat yang diberikan kepada beliau yaitu dikuatkan dengan Roh Kudus, bisa ngomong dengan manusia ketika masih bayi, dan ketika masih bayi dan ketika juga sudah gede, sudah dewasa, dan diajari yaitu bisa nulis. Coba kamu rasakan sendiri itu, kamu sendiri ya juga dikasih nikmat kayak begitu sama Allah, dikasih bisa kata-kata hikmah, dikasih bisa hafal kitab Taurat, kitab Injil, kemudian dikasih mukjizat berupa menciptakan burung dari tanah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, menyembuhkan orang sakit buta asli, menyembuhkan orang yang sakit abros, sakit belang. Padahal itu penyakit yang sampai sekarang saja belum ada orang yang bisa menyembuhkan, bahkan menghidupkan orang dari orang mati juga, dan juga menjaganya dari kejahatan orang-orang Yahudi Bani Israel pada waktu itu yang pengen membunuh beliau, tapi beliau tidak dapat dibunuh, malah diangkat ke langit sampai sekarang ini. Jadi orang Islam itu berkeyakinan bahwa Nabi Isa itu tidak mati sampai sekarang ini. Ini berbeda dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu sampai kematian Nabi Isa dibuat simbol. Bahkan penyalipan Nabi Isa itu dibuat simbol. Apa sewenang apa gimana itu melihat Nabi Isa itu disalib. Dia itu menganggap Nabi Isa Tuhan sampainya mereka. Tetapi mereka itu sewenang kalau Nabi Isa itu disalib. Sebaliknya orang Islam itu menganggap Nabi Isa ini adalah utusannya Allah, kekasih Allah, Ruhullah. Tapi kalau melihat salib, bencinya orang Islam enggak, karena kurang ngajar, siapa yang menyalib utusannya Allah ini. Nah, orang Islam begitu. Makanya aneh. Maka orang Nasrani dikatakan sebagai orang
dhal, orang yang tersesat. Wong katanya menghormati, lah kok penyaliban Nabi Isa dibuat sebagai kebanggaan. Bahkan kalungnya pun salib. Salib itulah yang membunuh Nabi Isa menurut pemikiran mereka. Tapi justru salibnya itu jadi lambang kehormatan mereka, dikalungkan di mana-mana salib. Kayak lucu begitu itu. Seharusnya dia benci sama salib ini gara-gara yang membunuh Nabi Isa. Gara-gara sebenarnya begitu tuh harusnya. Harus ditugeli semua salib di seluruh dunia ini. Karena inilah membunuh Nabi Isa. Nah, seperti itu harusnya. Lah kok malah disenengi loh salibnya. Itu kan ya namanya orang keblinger gitu. Sebaliknya orang Islam nanti tidak. Orang Islam itu tidak. Orang Islam menghormati Nabi Isa, tidak menganggapnya sebagai Tuhan, tetapi lebih menghormati daripada orang-orang Nasrani yang menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Sudah digambar pula, sudah disalib, telanjang lagi. La haula wala quwwata illa billah. Makanya ada seseorang anak bertanya sama ayahnya, yang ayahnya pendeta. Pak, itu Tuhan ya Pak? Iya. Kenapa kok telanjang Pak? Bingung bapaknya itu. Ya nggak tahu ya begitu. Lah itu kan, astagfirullah. Kalau orang itu mau berpikir kan juga begitu tuh cara menghormatinya itu. Kok nggak menghormati? Katanya menghormati kok kayak begitu. Ya orang itu kalau kurang mikir itu begitu. Pengennya menghormati tetapi malah jadinya itu menghinakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu wa sallam wa barakta wa taraham ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم أحسن سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.